Aku bilang gitu. Terus ya enggak lah katanya dia gitu. Terus akhirnya dia matiin lampunya. Dia matiin, kita udah main nih posisinya. Terus tiba-tiba ada sapam Kak masuk ke dalam ruangan. Woi, siapa tuh kata gitu. Oh iya lo, Iya, ke gap, jeng. disenterin. Ya aku gimana sih Kak, posisi telanjang gini kan, kayak gitu. Terus abis itu lu mau gue laporin kata gitu, biar lu di DO katanya. Terus akhirnya ya udah, dia ngancem-ngancem aku tuh di situ sama cowok aku juga, diancem-ancem. Akhirnya dia kunci tuh supaya mungkin gak ada yang denger juga ya. Dikunci tuh ruangannya sambil diinterogasi di situ. Lu gue aduin lu ya, gue laporin, gue foto katanya gitu, gue bikin viral katanya di kampus ini. Terus aku bilang, Pak jangan, saya masih mau kuliah di sini gitu. Terus abis itu karena aku punya ide kan, gimana ya caranya ya supaya dia nggak ngelaporin, supaya dia tutup mulut. Udah aku kasih uang Kak, dianya nggak mau, dianya nolak. Kurang gede kali uangnya. Ya mungkin kayaknya sih. Aku kasih uang, terus Itu kasih berapa? si cowok aku juga udah ngasih uang, lumayan Kak. Berapa duit? Dia kan ya anak gadun itu kan, ya sekitar 5. Terus masa nggak mau dia? Nggak mau, tetap. Terus? Nah terus aku bilang, yaudah deh bapak maunya apa? Aku gituin kan. Terus habis itu dengan apa aku nggak make sure kemana-mana. Terus dia ngomong apa Kak? Saya mau ikutan juga. Jadi dia mau ikutan Kak. Terus cowok aku kaget kan. Maksud lo apa lu giniin cewek gue gitu. Terus tapi dia posisinya gak berdaya gitu. Di satu sisi dia nggak mau di DO, di satu sisi juga dia nggak mau ketahuan temen-temennya sebanyak itu. Angkatan kan banyak tuh. Dia nggak mau ketahuan dari kakak kelasnya dia. Pokoknya nggak mau ketahuan deh. Abis itu ya udah akhirnya cowok aku ya cuma bisa pasrah Kak. Ya udah lu ikut main sama gua gitu. Nah terus ya udah akhirnya kita main lah tuh Kak bertiga. Itu gimana tuh? Aduh, Gimana tuh main gimana bertiga? ya dengan berat hati saya. Dengan berat hati dan gimana ya nggak mau di DO, ya udahlah akhirnya aku mau juga gitu. Aku mau juga, aku main sama dia. Dia udah posisi udah sangat nih Kak. Ih, udah ibaratnya udah pengen banget. Terus dia langsung buka aja. Langsung buka. Terus aku bilang, ini langsung. Iyalah, kata gitu. Dengan posisi dia marah-marah nih. Ya kan gimana ya? Marah-marah tapi pengen gitu. Iya, gitu. Gimana ya aku ngelayanin ya kalau kayak gini. Terus cowokku ya cuma bisa pasrah Kak, diem ngeliatin gitu. Cewek gua dipakai sama sapam gitu. Ibaratnya. Tapi dia juga ikutan main, cowok kamu? Ikut. Kan dia posisinya masih kebuka kan. Jadi kita ganti-gantian. Sapam dulu itu. Lama Kak, sapamnya juga. Aku sampai capek. Akhirnya Dia shift malam sekalian itu shift malam enak banget kayaknya. jadi dia apa namanya? Akhirnya dia nggak bocor kemana-mana. Enggak bocor kemana-mana. Aman lah rahasia Aman. kalian. Cuman aku ngelihat sapam itu tuh jadi kayak gimana gitu. Kesel. Kesel lah. Ibaratnya mumpung ya dia. Terus kalau dia tiba-tiba nanti ketemu di kampus minta lagi, kalau nggak gue bocorin gimana? Dilayanin terus dong. Iya, sampai sekarang. Gitu. Iya. Lah parah. Jadi tuh ibaratnya itu tutup mulut biar dia nggak bocor. Terus cowok kamu nggak apa-apa? Gitu. Cowok aku tahu, aku cerita kan ke dia, katanya yaudah dia nggak apa-apa gitu, daripada nanti dia bocor ntar dia ngadu lagi ke papa aku. Aku juga ngeri kan karena posisinya nih bapaknya nih juga nafkain aku gitu loh. Disclaimer dulu ya, ini bukan merendahkan profesi sebagai satpam. Jadi ini oknum ya kalau kita Oknum, bilang. iya. Oknum satpam, nggak semua satpam kayak gitu. Ya udah berarti berlanjut seperti itu. Iya. Berapa kali ada berhubungan sama si oknum satpam itu? Kan aku kan masuk kuliah kan dibilang jarang ya. Jarang sih juga ya jarang lah intinya. Cuma setiap ketemu sama sapam itu tuh pasti dia ngancem kayak gitu Jadi Kak. sebulan berapa kali?
ketemu Kayak dia? misalnya aku sebulan nih masuk tuh apa kayak ya kalau main sama dia itu bisa sampai 10 kali sih dalam sebulan. Hah? Iya, gitu. Kita di kampus aku nih ada waktunya online, ada waktunya offline. Cuman kalau misalnya aku apes ketemu sama tuh sapam, ya sebulan bisa sampai 10 Oh. gitu. Dan aku selalu bilang ke cowok aku, duh gimana nih yang gitu. Dia minta mulu lagi sama aku bilang gitu. Udah gak apa-apa layanin aja daripada nanti kita kebocor gitu. Dia juga posisinya pasrah loh Kak. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu dia pun misalnya ngadu kan gak ada bukti. Emang dia videoin kamu, enggak kan? Iya enggak sih, cuman Artinya kamu juga takutnya. udah gak ngasih lagi sama dia, harusnya bisa. Cuman takut, dan cowok aku nih juga ketakutan gitu loh Kak. Ketakutan, makanya dia bilang ya udah layanin aja gitu. Artinya kalau kamu merasa terancam, merasa kayak diancam, kamu bisa loh apa namanya, merasa dirugikan kan? Ya Ya, kamu bisa tuh, misalnya dia ngelaporin kamu, kamu laporin dia juga. Gitu. tapi si sapam ini juga kuat sih Kak. Jadi kayak aku sebenarnya punya rasa suka juga sama dia gitu. Karena kita sering main. Iya ya, karena keseringan itu. Kita keseringan main. Jadi kayak aku ya nggak bakalan ngelaporin dia lah. Orang aku juga maksudnya suka gitu loh. Cuman cowok aku nih nggak tahu gitu. Kalau misalnya aku suka sama ini sapam masih muda. Masih muda. Segitu ya? Iya. Nah, jadi ada suatu ketika jadi ini aku nggak dapat ojol nih. Posisi udah malam. Cowok aku juga nggak bisa nganterin aku pulang. Nah, di situ ada dosen, Kak. Jadi dosennya ini nih ngajar mata kuliah aku. Dan kebetulan dia pulangnya terakhir juga bareng sama aku. Aku bilang, "Bapak pulangnya kemana?" Aku bilang gitu. Nah, terus katanya dia ke Jaksel. Nah, terus aku bilang, boleh nebeng nggak? Aku bilang gitu. Dia kan bawa mobil nih, ya kan? Lagi juga kalau misalnya apa namanya itu nggak kenapa-napa dong, namanya naik mobil, ya kan? Nah, terus ya udah. Akhirnya aku bilang, Bapak boleh bareng nggak? Aku bilang gitu. Soalnya nih aku udah ngorder ojol dari tadi nggak dapet. Emang kamu gak punya cowok? Dia kan bilang gitu. Terus aku bilang, nggak ada sih Pak. Aku bilangnya gitu. Nggak ada sih Pak. Karena kan posisinya nih cuman sahabat aku, sahabatnya cowok aku doang yang tahu kita pacaran gitu loh. Kita berdua nih pacaran. Jadi aku ngomong sama temen kuliah yang lain, nggak punya cowok gitu. Dan aku ngomong sama si dosen nih juga sama, nggak punya cowok gitu. Nah, terus habis itu aku bilang nggak ada Pak, nggak ada cowok. Emang gak ada yang bisa jemput kamu, katanya gitu orang tua kamu gitu. Udah tidur Pak, aku bilang gitu. Boleh nggak nebeng? Terus dong Pak, aku bilang gitu kan. Aku mohon-mohon. Terus akhirnya, oh ya udah deh gitu. Nah, terus aku nebeng tuh ya kan. Nah, terus kata aku, ih oke juga nih dosen, aku bilang gitu kan. Aku lihat-lihat tuh dia kayak cuek-cuek dingin gimana gitu. Jual mahal. Jadinya kan aku penasaran ya sama orang kayak gitu ya. Terus apa dia sweet banget sama tunangannya Kak. Sweet Udah banget. punya tunangan. Udah punya tunangan tapi dia masih muda. Ibaratnya kayak cuma beda berapa tahun lah sama aku gitu. Nah terus aku suka nih sama dia, tapi gimana nih caranya ya biar dia suka sama aku ya gitu. Nah, terus abis itu aku waktu itu pernah dapat tugas dari dia, terus aku bingung nih gimana ya cara ngerjainnya. Coba gue modus-modus kalian gitu. Terus habis itu aku minta tolong nih, Bapak lagi di mana gitu. Kan aku telepon. Bapak lagi di mana? Aku bilang lagi di sini sih, lagi di perpus. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, Pak aku nggak ngerti nih soal
tugas Bapak yang ini boleh nggak aku nyamperin ke sana? Aku bilang, sekalian Bapak maksudnya ngajarin aku gitu. Terus abis itu dia bilang, emang nggak bisa belajar sendiri gitu? Atau minta tolong teman-teman kamu gitu buat ngajarin? Aku bilang, enggak Pak, nggak bisa. Yang lain juga pada nggak ngerti. Aduh gimana dong? Aku bilang gitu kan. Aku speak-speaknya gitu. Terus ya udah sini kamu ke perpus sini aja, di Sherlock tuh sama dia. Ya meluncurlah aku dengan Gojek aku nih. Pakai ojol aku nih. Nah, terus ya udah abis itu akhirnya udah nyampe nih, aku pop kan. Bapak di mana? Ini nih, naik ke atas gitu dibilang. Terus ya udah akhirnya aku nyamperin dia, terus aku modus-modus tuh padahal aku ngerti Kak. Aku ngerti apa yang dia maksud dan aku udah udah dikasih contekan juga sama teman aku nih kayak gini gitu. Terus ya tetap aku kayak belaga-belaga gimana gitu. Terus ya udah aku bilang, Bapak ini gimana, kayak sosok geleng gitu. Itu di perpus. Iya di perpus, posisi perpus ya, namanya perpus nggak terlalu rame. Jadi aku Sepi, silent. iya, jadi aku kayak oh ya udah enjoy aja gitu. Orang gua ngerjain tugas kok gitu. Kan. Nah, terus abis itu ya udah dia kayak agak risih gitu, cuman pas apa namanya? Aku sengaja Kak, kan aku suka pakai baju-baju mini-mini gini. Terus aku sengaja kayak agak buka begini, terus dia ngeliatin Kak dengan mata melotot gitu. Kayak gimana sih? Ya kucing dikasih ikan dengan itu gimana nggak mau ya? Terus Melotot dong dia. iya melotot lah. Terus aku bilang, Pak, Bapak. Terus dia begini, kenapa? Kata gitu. Bapak kenapa kok bengong sih? Aku bilang gitu. Enggak, Bapak kesambet. Terus aku bilang, Bapak lagi ngeliatin apa? Aku bilang gitu. Enggak, nih saya lagi ngeliatin ini nih soal ini, katanya gitu. Dia dengan pura-pura post kayak gitu, padahal dalam otakku, ya elah gitu. Jujur aja kali. Gue juga udah tahu gitu dengan gelagat lo, apalagi gue ini pengalaman gitu loh. Udah Dia nggak pasti tahu. Iya, lo nggak tahu. Gue lebih expert dari lu. Terus apalagi lu maksudnya belum ada pengalaman, baru ada tunangan gitu Iya, loh. baru cuma 1 orang. Iya. Kalau gue mah udah pernah sama 4 orang. Bahkan lebih. Terus ya udah akhirnya dia bilang itu punya kamu gede juga ya, katanya gitu. Dia ngomong gitu bisik-bisik Kak. Shock dong. Wah, kepancing nih dia nih, aku bilang gitu. Akhirnya aku bilang. Terus Berhasil. Iya, mission sukses. Tapi belum ini ya, belum sukses banget. Iya, dan terus kenapa Bapak mau? Aku bilang gitu. Aku langsung minggir ke sini kan dia posisi di sini. Bapak mau? Aku gituin karena aku sodorin. Terus habis itu terus dia langsung eling tuh. Langsung kayak gitu. Terus dia langsung jemput, astagfirullah katanya gitu. Terus udah Pak, aku sambil ngelus-ngelus pahanya dia. Udah Pak, kalau misalnya mau mah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nggak apa-apa sih Pak kalau misalnya mau, aku bilang. Aku juga mau kok kalau Bapak ngajakin, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, yakin mau, katanya gitu. Iya, aku bilang aku mau. Bapak juga ganteng kok orangnya, aku bilang gitu. Terus ya udah, akhirnya dia dengan keadaan perpus nih yang sepi, itu tuh kita main di sana. Jadi awal mulanya tuh dia mojokin aku dulu ke tembok. Terus abis itu dia kita kan di Terus sana. nggak takut apa ada orang yang lihat? Perpus kan umum, tempat umum. Mungkin dia nggak peduli sih Kak. Aku juga cuek pas itu. Nah terus ya udah akhirnya di situ dia udah mulai kerangsang tuh. Ya kan dia nyium aku di situ di sana. Terus abis itu sambil punya aku. Nah abis itu dia langsung kan kayak ngebukain sana aku dulu.